Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadun abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin jemaah Zumiyah pengajian Keluarga Besar Pelajaran Islam Indonesia rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi Jumat ini di awal tahun 2026 kita bisa hadir bersama-sama dalam kegiatan rutin kita pengajian Jumat pagi Pembesar Pelajar Islam Indonesia. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita eh, Kang Dr. Endi M. Astiwara. Beliau sebagai Dewan Pakar juga KBPII, Wakil Rektor 5 Universitas Yarsi, juga Komisi Fatwa MUI ya, DSN MUI. Alhamdulillah telah hadir Kang hatur nuhun. Juga Kanda Yunda yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan diberi keberkahan semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kata Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kanda Yunda yang berbahagia, alhamdulillah menginjak tahun 2026 ini pengajian kita sudah berjalan hingga ke 221 dan insya Allah ini akan tetap berjalan. Uh, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tema yang akan diangkat oleh beliau ini adalah terkait dengan rizki. Kita membutuhkan rizki yang halal, ya. Sebagai pakar, beliau nanti akan menyampaikan materinya dan teman-teman pastikan kerjasama dengan Lajisku KBPI, ya, yang hari ini tengah berjuang, tengah berkontribusi dalam penanganan kebencanaan di Sumatera. Untuk selanjutnya kepada Kang Endi, waktu dipersilakan seperti biasa Kang, 45 menit pemaparan, 15 menit menjelang akhir itu ada diskusi dan dialog. Kalau berkenan diperpanjang, kalau waktunya memang terbatas kita akhiri di jam 7. Terima kasih Kang. Saya persilahkan Dr. Endi untuk menyampaikan materinya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala iman wa ala ma ba'd. Kanda Yunda yang kami hormati, alhamdulillah rahimakumullah. Terutama Kang Asep Effendi dan Mas Nasrullah Larada yang juga hadir, dan para pimpinan KBPI lainnya, dan kita semua ikhwati iman sekalian. Alhamdulillah pagi ini kita dapat berjumpa kembali melalui dunia maya, melalui Zoom ya. Alhamdulillah ini salah satu perkembangan teknologi yang bisa kita manfaatkan. Dan eh, ini memang pengajian kita ini khas ya, Jumat pagi. Jumat pagi jam 6 ini ada 3 cirinya tuh yang bisa ikut pengajian ini. Yang pertama tuh pensiunan, karena ini hari kerja, jam kerja ya, orang siap-siap, maka yang bisa ikut pengajiannya adalah pensiunan. Yang kedua pengusaha, ya kalau bukan pengusaha nggak bisa ikut ya. Yang ketiga, kalaupun dia bekerja, dia bos gitu ya. Jadi ini pengajian untuk para bos yang memang bisa datang agak siang, kemudian pengusaha yang waktunya bebas, dan yang ketiga adalah pensiunan yang juga waktunya bebas ya. Alhamdulillah kita jumpa lagi pada pagi hari ini, dan mungkin saya agak sedikit mengubah ini, mohon maaf panitia, karena saya pikir-pikir kemudian ada saya materi itu barangkali akan terlalu detail kalau saya sampaikan, jadi saya mungkin agak ada materi yang memang agak lebih rileks mungkin, sehingga tapi mungkin agak panjang sedikit ya, tapi bisa diperpendek ya, sehingga tapi masih kaitan sama apa namanya, sama Rizky juga ya. Jadi saya izin share. eh, nah, udah kelihatan ya. Udah Kang.
Udah ya, Tinggal ya, di slideshow. Oh ya, siap. ya, Ya. tuh. Ya, jadi saya mungkin materinya agak sedikit berbeda, tapi sama masih soal rezeki juga ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih tepat lah kita pas di tahun baru Masehi ya. Eh, dan mudah-mudahan ini bisa lebih relevan lah ya untuk kita semua, untuk bahan kita bersama. Ya, jadi nah materinya memang masih sekitar Rizky juga ya, tapi mungkin eh, saya pikir kita memasuki tahun baru, mungkin kiat sukses menurut Islam barangkali lebih lebih relevan untuk kita bisa angkat ya. Meskipun kalau kita bicara sukses, mohon maaf ini mungkin tidak dalam perspektif yang terlalu luas ya, tapi dalam perspektif rizki dalam arti materi lah. Ya supaya kita bisa persempit supaya apa namanya bisa lebih fokus ya dalam waktu kita yang tidak terlalu panjang pada pagi hari ini. Ya. Jadi kita berangkat bahwasannya kita sebagai manusia kan kita menyadari bahwa kita ini berasal dari mana, kita sekarang ini di mana, dan kita akan pergi kemana. Itu merupakan satu hal prinsipil yang kita pegang, dan kemudian hal prinsipil juga yang perlu kita dakwahkan setiap waktu, ya, terutama kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, kepada teman-teman, dan baru kepada yang lainnya. Di antara pedoman yang terpenting adalah hadis Nabi SAW. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Tirmizi, Ad-Darimi, Tabarani, Khatib Al-Baghdadi, Abu Nuaim Al-Asbahani, dan Ibnu Najjar. Nabi SAW bersabda bahwasanya eh, tidaklah bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat ya sehingga dia ditanya hatta yus'ala an umrihi fi ma'afna, ditanya bagaimana umurnya dia habiskan. Kita kan sekarang menghadapi tahun baru ya, tahun baru Masihiyah. Eh, kita kemarin ini dan sebelum-sebelumnya kita habiskan waktu kita ini dengan cara apa? Ya, itu nanti akan ditanya. Oleh karena itu tahun baru ini dan sebetulnya setiap hari kita perlu muhasabah ya. Dan ini sebagai salah satu momen saja ya, ada penghitungan tahun baru ya, kita seperti menatap sesuatu yang baru begitu ya. Meskipun kita ya disyariatkan sebetulnya dengan tahun Hijriah ya, tapi karena kita menghadapi kehidupan secara real tahunnya Masihiyah, ya itu bukan sesuatu yang dilarang sebetulnya ya, karena ini merupakan masalah duniawi, di mana masalah duniawi itu adalah semuanya ibahah, semuanya boleh kecuali memang yang dilarang secara tegas. Kemudian yang kedua adalah kita itu akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala fih, ya, dengan ilmunya apa yang dilakukan dengannya. Ilmu yang telah kita punya dan akan kita raih selama dalam kehidupan kita. Jadi ilmu ini juga merupakan satu hal yang sangat penting, di mana kewajiban kita sebagai muslim, ilmu itu dari sejak lahir sampai dengan nanti kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sepanjang itu apa yang kita lakukan dengan ilmu itu tersebut. Ya, baik mengajarkan ilmu maupun ilmu yang kita punya itu kemudian kita melakukan apa dengan ilmu yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Ya, nah ini yang penting ya kalau kita bicara harta, wa an malihi ya, secara spesifik Nabi menyebutkan harta, dan dari hartanya min aina iktasabahu, dari mana dia dia peroleh hartanya. Yang kedua adalah fima anfaqahu, dan bagaimana dia membelanjakannya atau menggunakannya. Ya. Secara umum di dalam eh, hadis-hadis Nabi SAW ya, kata-kata infak, yunfiku, anfaqahu, ya anfaqo, anfaqo, yunfiku, infakon, itu satu akar kata. Itu berarti adalah belanja ya, jadi tidak hanya berarti infak dalam arti infak sosial ya, tetapi adalah keseluruhan.
baik yang bersifat sosial maupun yang bersifat tijari. Ya, orang belanja misalnya membeli sesuatu yang dia bisa peroleh, beli mobil, beli baju, beli rumah gitu ya. Itu juga akan ditanya nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang menggunakannya, dan yang keempat wa an jismihi fima abla, dan tentang badannya bagaimana dia berperilaku dengannya. Jadi empat hal ini adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan, dan pada hari ini mungkin kita akan sedikit bicara mengenai yang ketiga, wa an malihi min anak tasabu wa fi ma anfaqahu, dan dari hartanya dengan cara apa dia peroleh dan bagaimana dia menggunakannya, ya. Karena ini kita melihat ini juga salah satu yang menjadi isu yang sangat krusial yang tidak habis-habisnya di negara kita ini, ya. Negara kita tercinta, tapi soal-soal ini masih menjadi apa namanya? Ya. Nah, kalau kita tadi kan ada kata-kata wa an malihi, ya. Dan dari hartanya min anak tasabau, dari mana dia peroleh. Nah, sebetulnya apa pengertian dari harta, ya? Jadi pengertian harta itu mungkin saya tidak masukkan di sini ya, tetapi kita dalam pendapat para ulama, ya, bahwasanya harta itu adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan, sesuatu yang wujud kemudian dia berharga dan bisa dimanfaatkan, ya. Jadi kalau dia bukan wujud itu tidak dalam pengertian mal, ya. Kalau dalam pengertian kita itu yang disebut dengan aset, apa namanya, eh, aset yang tidak terlihat, ya, yang intangible, ya. Itu juga aset juga, ya, tapi dalam pengertian ini adalah yang tangible, yang memang berwujud, ya, kemudian berharga, ya, mutakawim itu berharga dan dapat dimanfaatkan. Eh, dan sifat manusia itu pada umumnya, ya, sebagaimana dalam surat Al-Adiyat, wa innahu lahabbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya dia sangat bakhil atau karena cintanya kepada harta, ya. eh, Ayat Al-Quran ini dalam surat Al-Adiyat menunjukkan dua hal. Yang pertama bahwasanya eh, al-khair ini merupakan kata sindiran, ya, secara balaghah, merupakan sebuah kata sindiran bahwasanya eh, kebaikan itu di mata manusia sehingga manusia itu kemudian jadi sangat tamak kepada harta itu, ya. Dalam pengertian yang kedua adalah pengertian secara bahasa, secara letterlek atau secara zahir, bahwasanya harta itu dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang baik, al khair, ya, bukan sesuatu yang kemudian harus dimusuhi atau sesuatu yang kemudian harus dijauhi, ya. Dia tetap baik, ya, tapi kemudian manusia itu lasyadid, ya, sangat-sangat cinta kepada harta itu, padahal harta itu asalnya adalah baik, ya. Jadi kita melihat di sini ada pandangan positif dalam Islam mengenai harta. Kemudian kita melihat juga dorongan kepada kita semua, ya, ini ayatnya juga kita populer, ya, dalam surah Al-Jumu'ah. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu sekalian beruntung. Ya, ini kan juga satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau kita sudah selesai sholat Jumat maka tidak boleh duduk-duduk saja, ya, fantasyiru fil ard. Ya, ini merupakan sebuah perintah yang berlaku umum, ya, buat kita yang sudah pensiun, ya, buat yang mungkin pengusaha yang waktunya juga bebas, ya, atau yang bos-bos, ya, yang waktunya relatif tidak 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 terikat juga sama, ya. Kalau habis sholat, ya jangan duduk-duduk saja di masjid atau leyeh-leyeh, ya. Kalau jangan istirahat-istirahat saja di masjid, ya, cukuplah sebentar saja kemudian bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, ya, dan carilah karunia Allah, ya. Secara fikih, ya, kalimat ini menjadi sebuah perintah. Yang pertama fantasyiru fil ard itu perintah.
Yang kedua adalah wabtaghu min fadlillah adalah perintah. Dan hukumnya menjadi wajib, ya. Karena tidak ada kata yang menafikan sebelumnya. Ya, tidak ada kata larangan atau kata-kata yang meniadakan sebelumnya. Apabila dalam uslub bahasa Arab, ya, kalau ada satu perintah sebelumnya itu ada larangan atau sebelumnya ada menafikan sesuatu, maka para ulama berselisih. Ya, kadang perintah itu berarti menjadi sunnah atau bahkan menjadi mubah. Ya, tapi dalam ayat ini tidak ada kata itu, sehingga oleh karena itu dia tetap menjadi sebuah perintah yang umum, ya, yang dapat dikecualikan bagi apabila ada dalil yang mengecualikannya. Kalau tidak ada berarti berarti umum. Kita disuruh bertebaran di muka bumi, kita suruh bekerja lagi, dan kita disuruh untuk kemudian mencari wabtagu untuk mencari bin fadlillah. Ya, nah di sini juga ada kata kunci bahwasanya harta itu dalam Al-Quran disebutkan fadlillah, karunia Allah. Jadi kalau di atas tadi pandangan harta itu positif disebut dengan khair, ya meskipun ayat ini bisa juga berarti sebuah sindiran ya secara balaghah bahwa eh, harta itu demikian bagusnya dipandang manusia sehingga manusia menjadi bakhil, ya. Tapi kalau kita lihat secara zahir, dia juga punya makna kebaikan. Memang betul secara bahasa adalah kebaikan. Dalam ayat ini lebih tegas lagi bahwasanya harta itu dipandang sebagai karunia Allah. Jadi bukan sesuatu yang harus dijauhi, bukan sesuatu yang tabu atau apalagi aib, ya. Kalau ada orang Muslim itu kaya kemudian menjadi aib, atau orang Muslim itu kemudian menjadi pengusaha sukses misalnya menjadi aib, ya. Tidak seperti itu. Karena dalam Quran sendiri jelas bahwasanya harta itu adalah fadlullah, karunia Allah. Ya, nah paradigma ini harus kita bangun nih di KBPI dan di adik-adik kita di PII, ya, supaya mereka menjadi kalau mereka menjadi profesional profesional yang sukses, ya, profesional yang kaya dari sisi harta, ya. Kalau dia menjadi pengusaha pengusaha yang sukses, ya. Kalau mereka menjadi karyawan, ya karyawan yang sukses, ya pegawai yang sukses, ya. Karena pandangan tentang harta itu adalah fadlullah. Dan ini juga satu punya pengertian bahwasanya apabila orang mencari harta dengan cara yang tidak baik, ya maka dia tidak termasuk karunia Allah. Karena kalau karunia Allah kan pasti yang sesuai dengan aturan-aturan Allah. Dan ini adalah kata kunci yang penting. Kemudian dalam kata kunci ini ada kata-kata min, ya. Min itu secara umum artinya litab'id, artinya menunjukkan sebagian, ya. Jadi karunia Allah itu banyak, antara lain adalah harta. Jadi oleh karena itu kita punya pandangan yang positif, kita punya paradigma yang positif tentang karunia-karunia Allah. Nah, di antara berbagai karunia Allah itu ada berupa ampunan, ada berupa rahmat Allah dan sebagainya. Di antaranya adalah harta. Jadi di sini kita melihat sekali lagi bahwasanya harta itu merupakan bagian dari paradigma positif kita mengenai karunia Allah. Dan kemudian juga disebutkan wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak, ya. Ini unik ini, ya, sesudah kita disuruh mencari harta karunia Allah, dan karunia Allah itu diantaranya adalah harta, ya, dalam ayat ini kita punya paradigma yang positif terhadap karunia-karunia Allah itu semuanya antaranya adalah harta. Kemudian kita disuruh berzikir kepada Allah katsira, ya. Eh, Uniknya adalah sesudah kita diperintah itu pada saat yang bersamaan, ya, itu kita disuruh berzikir kepada Allah, dan ini kan perintah juga, ya, dan perintahnya adalah menunjukkan wajib juga. Katsira ada kata-kata banyak, ya. Jadi kalau kita melihat kata sambungnya, ya, ini ikhwati iman sekalian, fantasyiru itu kata sambungnya dengan fa. Fa itu menunjukkan sesuatu yang dilakukan setelah sebelumnya dalam waktu yang cepat, ya. Kan faida qudiyatis shalah, apabila telah ditunaikan salat fantasyiru fil ardh. Dalam bahasa kita mungkin kemudian atau setelah itu, ya. Dalam bahasa Arab yang menunjukkan kata sambung yang eh, berturutan itu ada kata lain, ya, seperti summa misalnya. Summa itu menunjukkan sesuatu yang agak jauh.
Tapi kalau fa itu segera. Jadi sudah selesai sholat, segera bertebar di muka bumi. Nah, ketika bertebar di muka bumi, kemudian kata sambungnya dengan menggunakan kata dan. Ya, jadi kata ada di situ ada kata perintah bertebar di muka bumi dan mencari karunia, mencari di antara karunia-karunia Allah. Yang ketiga adalah dan berzikir kepada Allah secara banyak. Jadi artinya ketiga hal ini harus dilakukan secara simultan. Karena ketiga hal ini akan sangat saling terikat dan mempengaruhi. Dengan orang berzikir kepada Allah dan tidak hanya berzikir kepada Allah, tapi juga dalam Quran ditekankan kasiro, berzikirnya banyak. Ya. Dengan orang berzikirnya banyak, ya, berzikir banyak itu bisa dalam pengertian selalu berzikir, sering berzikir di dalam melakukan aktivitasnya. Yang kedua, banyak itu bisa berarti bahwasanya kemudian dia banyak mengingat sifat-sifat Allah, ya, yang kita tahu saja dalam hadis, ya, hadis At-Tirmizi itu ada Asmaul Husna, ya, jadi menunjukkan bahwasanya kita sebanyak mungkin memahami sifat-sifat Allah itu supaya dia menjadi satu keimanan buat kita, satu kegembiraan buat kita, sekaligus menjadi pengawasan buat kita. Ya, dengan cara zikir kepada Allah banyak itu kita ingat sifat Allah yang bersifat rahmat, yang bersifat ampunan, yang bersifat kemudahan, yang bersifat rizki, tapi juga sifat-sifat Allah yang bersifat pengawasan, ya, misalnya sifat Allah adil, misalnya, atau sifat Allah hakim, al-hakim, ya, sehingga kita kemudian menjadi terkontrol untuk tidak berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, kalau tiga hal ini secara simultan dilakukan, la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang selalu beruntung, yang senantiasa memperoleh kejayaan. Ya, jadi itu pertama tadi, ya, jadi paradigma kita yang positif. Nah, tapi pada hal lain juga kita diingatkan dalam sebuah hadis, ini juga hadisnya sahih, ya, diriwayatkan oleh banyak eh, perawi, ya. Ini kebiasaan saya memang kalau sepanjang yang saya tahu, riwayat yang saya tahu nanti saya tulis biasanya, ya, meskipun mungkin agak banyak perawinya, tapi itu yang saya tahu perawinya itu, ya, saya tulis semuanya. Dan itu hadis-hadis yang sahih insya Allah, ya. Eh, Nabi SAW mengingatkan, ya, ma'dzibani ja'iani ursila fi ghanam, ya, tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepas di tengah-tengah hewan ternak lebih merusak dibandingkan hasrat membara seorang kepada harta dan kemuliaan berdalih agamanya. Ya. Jadi di sini unik ini, ada di tengah-tengah gerombolan hewan ternak, ya, sekumpulan hewan ternak, ya, katakanlah di padang pasir gitu, ya, di padang rumput, ya. Padang pasir kalau musim dingin, ya, seperti sekarang nih kalau kita umroh itu tiba-tiba jadi hijau, dan itu tempat para peternak mengembalakan hewan, ya. Nanti kalau musim panas itu jadi hilang saja, ya. Jadi kalau kita ke sana seringnya musim panas, kita lihat tuh batu-batu padang pasir, ya. Padahal itu kalau musim dingin itu semuanya jadi hijau tuh. Tiba-tiba muncul rumput di situ, ya. Nah, itu kita bayangkan ada ada segerombolan hewan ternak di sana. Nah, kemudian dilepaslah dua ekor serigala di situ, ya. Maka dapat kita bayangkan itu porak-poranda itu, ya, ternak-ternak itu porak-poranda, mereka semua, ya, melihat dua ekor serigala yang kelaparan, kemudian dikejar sama serigala itu, dua ekor itu, ya, dan ada yang diterkam, ya. Nah, tapi itu tidak lebih merusak dibandingkan dengan orang hasratnya membara kepada harta, ya, dan kemuliaan berdalil agama. Kemuliaan berdalil agama itu maksudnya orang yang kemudian mencari-cari dunia dengan dalih agama, ya, naudzubillah. Eh, baik, jadi kita kembali tadi mengenai hasrat membara seorang pada harta. Jadi ternyata orang yang punya hasratnya membara, orang yang dia kalau bahasa kita mungkin rakus, ya, kepada harta, itu lebih merusak dibandingkan dengan dua ekor serigala lapar yang dilepas di gerombolan hewan ternak, ya. Secara empirik, ya, kita bisa melihat secara empirik sederhana saja
Ya, kita bisa melihat misalnya ada gerombolan misalnya 200 hewan ternak. Ya, ada dua serigala kelaparan dilepas di situ. Maka apa yang terjadi? 200 hewan ternak itu semua berlarian ya. Semua berlarian kocar-kacir ya, sehingga kemudian ya nggak bisa dicari lagi, sebagian mungkin sama peternaknya nggak tahu kemana larinya ya. Harus dengan susah payah untuk bisa dikumpulkan. Namun apa yang diterkam oleh dua serigala yang ganas ini yang kelaparan, itu paling banyak ya, paling banyak itu adalah 2 ekor hewan ternak ya, 2 ekor kambing misalnya ya, itu paling banyak tuh. Kalaupun lebih dari itu mungkin yang sedang diterkam luka-luka kemudian bisa lari ya. Tapi yang diterkam kemudian dia bisa makan itu adalah 2 ekor eh, kambing ya. Dan serigala itu tidak akan berpikir dia akan menangkap beberapa ekor yang lain untuk persediaan dia besok-besoknya gitu ya. Oh, apa? Dia tidak akan. Untuk mobil siapa? Tapi kalau manusia yang dia rakus ya, itu dia tidak hanya seorang manusia yang rakus misalnya, kalau makan kambing kan paling nggak sampai 1 kambing ya. Tapi dia tidak berpikir bagaimana menguasai 1 kambing ya. Bagaimana untuk bisa persediaan besok-besok dari kambing itu ya. Bahkan bagaimana untuk kambing itu kemudian bisa dikembangkan untuk kepentingannya ya. Kepentingan yang tidak baik maksudnya ya. Jadi artinya kenapa Nabi SAW mengatakan lebih merusak ya? Karena manusia itu punya akal, manusia itu punya strategi yang akan lebih merusak ya. Kalau manusia itu rakus, manusia itu serakah, dia akan punya strategi untuk lebih merusak ya. Jadi orang sudah waktunya turun misalnya, tapi dia masih bisa berpikir untuk bagaimana dengan turunnya itu kekuasaannya tidak hilang ya. Masih terus saja mau mau berkuasa gitu ya. Berbeda dengan serigala ya, serigala dia cari untuk kepuasannya ya, dia makan ya sudah, makan 2 ekor kambing itu, dia tidak berpikir bagaimana untuk bisa mencari strategi untuk bisa menangkap 4 ekor kambing misalnya supaya cukup nanti besoknya dia bisa ada bekal lagi begitu ya. Nah inilah perumpamaan manusia yang memang lebih merusak dibandingkan serigala. Ini peringatan buat kita. Dan bukan hanya harta, juga wasyarfa lidini. Dan orang yang mencari-cari dalih agama, ya, orang yang dia mencari-cari kemuliaan, kemuliaan itu adalah jabatan, ya, dengan dalih agama, ya. Ini lebih merusak. Ya, tentu saja orang yang mencari dalih-dalih jabatan bukan agama itu merusak juga, ya. Tapi paling merusak adalah yang kemudian mencari-cari dalih agama untuk kemudian apa namanya membela atau mementingkan jabatannya ya. Agama itu dalam pengertian luas ya, dalam pengertian orang mencari pembenaran lah, mencari justifikasi ya terhadap jabatannya itu ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah harta itu dari mana ya. Nabi SAW mengingatkan bahwasanya ya'ti ala nasi zaman laiba lil mar'u ma'akhadha aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak peduli dari mana dia peroleh hartanya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram ya. Eh, dan masa ini tampaknya sudah datang ya, di mana manusia itu tidak peduli dia dapatnya dari yang halal atau dari yang haram ya. Padahal kalau yang haram itu bukan hanya sesuatu yang haram memperolehnya, tetapi juga sesuatu yang diharamkan minumnya atau mengkonsumsinya, tentu haram pula jual belinya. Ya, jadi haram itu bukan hanya haram memperolehnya, tetapi haram dari sesuatu benda atau sesuatu aset, yang aset itu adalah yang diharamkan, maka memperoleh penghasilan dari aset tersebut juga termasuk haram. Ya. Nah, kemudian tadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang di depan tadi ya, dari surat Al-Jumu'ah tadi, wadhkurullah katsira la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah banyak-banyak, niscaya kalian termasuk orang-orang yang berjaya.
Ya. Dari Atha bin Abi Rabah, ya, seorang tabi'in, ya, dia berkata bahwasanya ini kata dengan zikir, ya. Jadi para ulama salafus saleh kan juga sudah mengingatkan bahwa kalau yang disebut majlis-majlis zikir itu ialah majlis tentang halal dan haram. Bagaimana Anda bertransaksi jual beli, bagaimana sholat, bagaimana saum, bagaimana menikah, bagaimana talak, bagaimana berhaji dan lain sebagainya. Ya, jadi majlis-majlis zikir itu bukan hanya kemudian zikir dalam arti pengertian khusus, ya. Eh, Kalau sekarang kan mungkin lebih cenderung pengertiannya seperti itu, ya, bahkan diajarkan hal yang aneh-aneh ya, dalam majlis-majlis zikir itu. Nah, padahal para salafus salihin itu kalau bicara majelis zikir, ya, maka itu adalah juga mengingatkan mengenai hal-hal yang bersifat eh, horizontal yang memang kita hadapi sehari-hari. Ya, jadi bukan hanya sholat saum, tapi juga jual beli, juga tentang menikah, tentang bagaimana hukum-hukum seputar talak, ya, kemudian dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini merupakan eh, satu hal yang sangat penting, ya, sampai disebut oleh Imam Atha bin Abi Rabah, kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasum, ya. Bagaimana orang itu berjual beli, ya, bagaimana dia membeli, bagaimana dia menjual, ya, bagaimana sholat dan saum itu semua menjadi punya perhatian yang sama antara hal yang sifatnya vertikal dan yang horizontal. Nah, kemudian ini juga hal yang sangat penting. Jadi kalau kita punya pandangan paradigma yang positif tadi, tapi pada saat yang sama kita diingatkan untuk tidak serakah, untuk tidak rakus, kemudian kita juga diingatkan untuk bahwasanya dalam semua proses itu kita lakukan dengan zikir kepada Allah, dan dalam pandangan para salafus salihin, zikir itu tidak hanya berarti hal yang vertikal tapi juga horizontal, ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian kita memposting RAB, ya, rencana anggaran belanja kita gitu, ya. Kalau dalam hadis yang pertama tadi disebutkan harta itu kan dari mana dapatnya, minata sabahu ya wafi ma anfaqahu, dan dengan cara apa dia belanjakan, ya. Nah, di antara belanja yang paling penting itu adalah sebetulnya untuk keluarga, ya. Sehingga ada satu hadis Nabi SAW mengatakan cukuplah seorang disebut berdosa apabila dia menyanyiakan orang yang berada dalam tanggung jawabnya. Ya, kafa bil mari isman an yudayya man yaqut. Ya, dan orang yang berada dalam tanggung jawabnya itu adalah ya keluarganya. Ya, kemudian dalam hadis lain juga disebutkan bahwasannya sebaik-baik satu dinar yang seorang nafkahkan ialah satu dinar untuk keluarganya dan satu dinar untuk operasional kendaraannya, ya, di jalan Allah, dan satu dinar untuk sahabatnya di jalan Allah, ya. Eh, Syekh Utsaimin misalnya mengingatkan bahwasanya dari hadis ini beliau mengingatkan bahwa eh, betapa tingginya kedudukan satu dinar untuk keluarganya, ya. Jadi punya nilai yang sama ini uangnya, tapi dengan uang yang sama itu dahulukan dulu keluarga, ya. Jadi jangan sampai keluarga itu kemudian menjadi terlantar karena memenuhi kebutuhan yang lain, ya. Jadi ini merupakan satu perintah secara umum, ya. Nah, kemudian ini juga satu peringatan juga bagi kita, ya, bahwasanya dalam hadis yang sangat populer ini, kita sering mendengar hadis ini, setiap jasad yang tumbuh dari harta haram maka neraka yang lebih tepat menjadi tempatnya, ya. Jadi hadis ini tidak menyatakan bahwasanya orang yang makan harta haram itu otomatis masuk neraka. Ya, hadis ini tidak menyatakan demikian, tapi menyatakan bahwasanya fannaru aula bihi. Neraka itu lebih layak menjadi tempatnya. Kenapa? Karena kalau jasad yang tumbuh dari harta yang haram, itu kemudian pertama dia akan punya satu eh, paradigma bahwasanya yang haram itu ternyata nikmat, ya. Yang haram itu ternyata tidak apa-apa gitu, ya. Kalau orang korup sedikit-sedikit, ya, oh ternyata kok nggak apa-apa gitu, ya. Dia tambah-tambah lagi, oh ternyata kok masih bisa nggak apa-apa, ya, ditambah lagi. Nah, itu
akan menjadi satu paradigma bahwasanya kemudian bahwa dengan mencari harta dengan cara yang tidak baik itu jadi satu hal yang biasa-biasa saja, ya. Sehingga kemudian akan timbul sifat permisif di dalam dirinya. Apalagi dia lihat sekelilingnya juga sama. Orang lain juga sama dengan saya gitu ya. Mereka juga kelakuannya sama. Jadi ini satu hal yang biasa saja. Ya, dia punya pandangan seperti itu. Ya. Nah, orang ketika dia sudah kemudian yang haram itu sudah tidak terasa, yang haram itu kemudian menjadi permisif, menjadi dia maklumi, kemudian yang haram itu dilihat orang lain juga begitu. Nah, itulah yang akan membawa dia kepada neraka itu menjadi lebih layak karena dia sudah tidak merasa berdosa lagi. Dia sudah tidak merasa bersalah lagi. Dan manusia itu dalam pandangannya adalah manusia di lingkungan tempat dia lihat itu. Jadi dia tidak merasa, tidak melihat bahwasanya akibat perbuatannya itu akan merusak bangsa secara keseluruhan, akan merusak generasi kemudian menjadi contoh yang tidak baik, akan merusak orang-orang yang bekerja keras dengan jujur. Dia nggak melihat itu, yang dilihat sekelilingnya saja. Nah, pandangan itulah yang sehingga menyebabkan neraka itu menjadi lebih layak baginya. Dan yang kedua adalah kalau orang biasa makan harta yang haram, kemudian dia merasa ini berhasil dan bisa baik, maka akan timbul inspirasi-inspirasi buruk lain yang berikutnya. Bagaimana untuk bisa menambah lagi? Ya, tadi dalam hadis tadi kan, manusia itu ternyata lebih merusak dibandingkan dua ekor serigala yang dilepas di gerombolan hewan ternak. Ya, karena hewan ternak tidak akan berpikir bagaimana kemudian untuk bisa membuat satu apa namanya rencana strategik ya, strategic planning untuk bisa bisa lebih dapat lebih banyak lagi hewan ternak. Ya, kalau manusia, oh dia ternyata kok kok enak ya, itu tapi ada ketahuan sedikit, oh ini berbahaya nih. Nah, dia punya timbul inspirasi bagaimana untuk bisa supaya tidak ketahuan atau supaya kalaupun ketahuan itu ya kemudian bisa ada cara lah untuk mengatasinya gitu. Maka timbul inspirasi-inspirasi di situ. Sehingga dari harta yang buruk itu kemudian akan timbul inspirasi-inspirasi berikutnya yang buruk. Itulah sebabnya maka disebutkan neraka itu lebih layak baginya. Ya. Jadi bukan otomatis masuk neraka, tapi karena dua sebab itu maka ya sudah akan semakin terjerumus. Maka ujung-ujungnya adalah neraka, siksa Allah yang sangat pedih ya. Naudzubillah. Nah, kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwasanya kita disuruh membaguskan makanan. Atibat wa'aka takun mustajab da'wah. Baguskanlah makananmu, maka doa makan diijabah. Dan demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, sungguh orang yang masukkan sejumput yang haram ke tubuhnya, maka perbuatan baiknya tidak diterima selama 40 hari. Ya. Jadi ini ada satu rahasia. Jadi bukan berarti uh, perbuatan baiknya sia-sia ya atau ibadahnya sia-sia ya. Ibadahnya tetap harus ya karena kewajibannya kan tidak gugur, kewajibannya tetap harus ya, kewajiban sholat misalnya, kewajiban puasa itu tidak gugur ya. Tapi puasa dan sholatnya itu adalah puasa dan sholat yang tidak diterima sebagai ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi kewajibannya harus ditunaikan ya. Nah ini mungkin di pertemuan yang lalu ya tahun 2024 kalau nggak salah ya. Ini pernah saya sampaikan ini ya. Ini di antara kita yang harus hati-hati kalau soal bicara soal yang haram dari sisi makanan ya. Karena ini sekedar contoh saja. Yang haram itu banyak ya, tapi yang menjadi populer harus diawasi itu adalah babi ya. Karena babi itu bisa kemana-mana ya. Yang contohnya saja yang sebelah kiri ya, ada kulit. Kulit itu ada kolagen. Kolagen itu menjadi bahan kosmetik ya. Kemudian eh, yang lemak misalnya ya, lemak atau lard. Lard itu antara lain menjadi shortening ya, shortening itu untuk mempercepat proses ya, untuk mempercepat proses. Nah itu bisa jadi roti, bisa jadi biskuit, bisa jadi flavor ya. Makanya yang pernah ada rame di IG kan ya, flavor itu perasa ya, itu hati-hati itu haram itu ya. Peringatannya betul, tapi itu berlebihan ya, karena yang kalau flavornya sudah sertifikat halal ya halal ya. Tapi kalau tidak ada itu ya memang belum tentu haram, tapi memang meragukan ya.
Itu yang di bawah misalnya tulang, dari tulang menjadi gelatin, ya gelatin itu bisa menjadi emulsifier, ya emulsifier itu maksudnya supaya dia menyatu, ya jadi bahan-bahan yang ada di situ dia menyatu dengan baik sehingga kemudian bisa menjadi yogurt ya atau es krim ya. Nah, itu gelatin ya. Kemudian dia bisa menjadi stabilizer ya supaya stabil, artinya dia eh, tidak berubah. Jadi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu stabil, tidak berubah, tidak terpisah lagi, yaitu misalnya pada jus, pada sirup, yaitu gelatin, ya kemudian pelembut, misalnya pada cake, pada biskuit dan sebagainya. Ya, ini eh, dan satu lagi, ini juga sudah mungkin yang lalu ya, barangkali sudah ini juga karena ini tadi peringatan mengenai babi, yang ini adalah eh, khamar ya yang juga diingatkan bahwa khamar yang diharamkan itu adalah pada minuman yang kadar alkoholnya 0,5% ke atas ya, atau minuman yang tercampur dengan khamar ya, ya minuman atau sayur atau apa ya yang dicampur dengan khamar, sehingga hukumnya menjadi mutanajis, atau narkoba dan sejenisnya, atau rokok ya. Karena rokok ini juga satu hal yang merusak sih ya, merusak ke tubuh kita, madarat ya, baik diri sendiri maupun orang lain ya. Dan rokok ini tidak, orang tidak bisa berhenti merokok kecuali dengan taubat ya. Jadi kalau orang mengingatkan berhenti merokok, di sini ada bayi, susah juga kita ngomongnya. Ya karena di depan bayinya sendiri dia ngerokok, apalagi ini bayi orang lain. Ya. Atau kita di tempat umum misalnya atau di bis, ini jangan merokok ini, atau di halte bis ya, jangan merokoklah di sini, ini ada ibu yang hamil di sini, kasihan. Itu nggak akan mempan. Ya. Karena apa? Karena istrinya sendiri hamil, dia merokok depan istrinya. Apalagi ini istri orang lain. Ya. Jadi memang berhentinya rokok itu dengan taubat. Ya. Kalau tidak dengan taubat ya dia akan selalu punya dalih saja. Ya karena disebut bayi, bayi itu bayi orang lain. Disebut wanita, wanita itu bukan istrinya. Disebut wanita hamil, yang hamil bukan istrinya. Ya di depan istrinya saja, di depan bayinya dia merokok, apalagi depan bayi orang lain. Ya. Jadi berhentinya ya dengan taubat. Nah kemudian yang berikutnya adalah keutamaan bisnis. Ya, ini saya cepatkan saja, ternyata cukup panjang. Ya, ini adalah jadi kalau kita punya paradigma positif tadi, maka Islam pun punya pandangan yang positif ya, yang menyatakan bahwasanya para pebisnis yang profesional ya, at-tajir soduk, ya soduk itu yang bertindak benar, artinya tindakannya benar, nggak keliru ya, itu profesional ya, dalam arti tidak keliru, dalam arti tidak tidak keliru jauh lah ya. Kalau orang mengambil langkah kemudian langkahnya salah ya bisa saja, itu satu hal yang wajar ya, tapi bukan sengaja salah ya, atau serampangan gitu, bukan seperti itu. Jadi dia soduk, kemudian dia al-amin, punya integritas. Dalam bahasa sekarang al-amin, amanah itu integritas ya. Maka dia akan dikelompokkan beserta para nabi, para siddiqin, dan para syuhada ya. Jadi tinggi sekali keutamaan orang yang bisnis itu, asal bisnisnya profesional dan punya integritas ya. Kemudian berikutnya juga sebuah riwayat. Ini riwayatnya ada kelemahan ya, tapi saya cantumkan di sini karena perawinya banyak dan dia mendukung kepada dalil yang lebih kuat. Dan dalilnya yang lemah ini juga banyak, tidak satu ya. Jadi saya hanya mencantumkan salah satu matannya saja. Oleh karena itu saya masukkan di sini. Yang menyatakan bahwa 9 dari per 10 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan atau dari bisnis. Ya, dalam riwayat lain misalnya disebutkan Al-Mughni an Hamlil Asfar ya, Al-Hafiz Al-Iraqi. Al-Hafiz Al-Iraqi ini seorang ahli hadis. Jadi kalau dia mencantumkan hadis yang lemah, sangat lemah, itu nggak mungkin. Ya, Al-Hafiz Al-Iraqi ini salah satu yang dia mentahqiq kitab Ihya Ulumuddin. Ya, kalau kalau teman-teman baca kitab Ihya Ulumuddin yang edisi yang lama, ya, itu di bagian bawahnya itu ada ta'alik namanya. eh, Hadis-hadis, dia mensaring hadis-hadis dari kitab Yahya itu Al-Hafiz Al-Iraqi, Imam Al-Iraqi ya. Jadi beliau seorang ahli hadis. Jadi kalau dia menulis sebuah kitab itu nggak mungkin hadisnya itu lemah, sangat lemah, itu nggak mungkin.
pasti dia bisa dijadikan sebagai argumentasi. Nah, dalam hadis itu dia menyatakan alaikum bitijarah fa inna fiha tisatu asyari rizqah. Ya, hendaklah kalian berbisnis karena di dalamnya terdapat 9/10 rizki. Ya. Nah, sayangnya 9/10 rizki itu yang ada di Indonesia itu dipegang oleh non-muslim. Jadi makanya wajar kalau mereka dapat gede ya, karena mereka berbisnis ya. Yang 1/10-nya itulah yang diperebutkan oleh umat Islam. Ya, jadi bukan salah mereka juga ya, karena mereka memang berkecimpungnya di situ, mereka berani masuk di situ, sedangkan yang selebihnya, yang 1/10-nya itulah yang diperebutkan oleh umat Islam. Jadi ya wajar-wajar saja ya. Jadi memang bisnis itu kalau dia jatuh memang jatuh ya. Tapi kalau maju, bisnis itu majunya bukan velocity, bukan kecepatan, tapi percepatan ya. Dia bisa naik, bisa menukik naik ya. Kalau orang kerja kan kecepatan ya. Kita bisa ngukur misalnya karir kita akan naik setiap 3 tahun sekali misalnya. Nah, kita sudah tahu yang di atas level kita tuh nanti gajinya berapa, kita tahu kira-kiranya. Jadi dia kecepatan, velocity. Ya, sudah bisa diukur sekian tahun nih gaji akan naik sekian, gaji yang naik. Kemudian kalau di kantor yang bagus, perusahaan yang bagus misalnya, setiap tahun ada perhitungan untuk inflasi. Jadi sudah bisa dihitung inflasi, setiap kenaikan inflasi itu naiknya sekian persen kira-kira. Jadi sekian tahun ke depan itu kita sudah tahu kira-kira akan naik berapa. Itu namanya velocity. Ya, kecepatan tidak bisa diukur ya. Tapi kalau orang bisnis itu percepatan. Ya, percepatan itu akselerasi. Akselerasi itu kadang nggak bisa diukur. Ya. Jadi makanya disebutkan 9/10 rizki itu adanya di bisnis. Ya. Nah, kemudian Ibnu Abbas mengingatkan, ini hadisnya tidak terlalu kuat, tapi karena ucapan Ibnu Abbas saya kutip saja. Pebisnis yang benar tidak ada hijab antara dia dengan pintu-pintu surga. Ya. Nah, kemudian sukses itu tentu saja bukan hanya dunia, ya, karena dalam Al-Quran dikatakan man kana yuri man kana yuridu hartsal akhirah nazid lahu fi hartsihi wa man kana yurid wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa malau fil akhirati min nasib. Siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambah keuntungan itu baginya, dan siapa yang menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepada sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada bagian satu bagian pun di akhirat. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yaumil qiyamati faman syukira 'alan nari wa adkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah sempurnakan pahala kalian. Siapa yang jauhkan dari neraka akan dimasukkan dalam surga, dan dimasukkan dalam surga maka sungguh ia telah beruntung, kehidupannya tidak lain hanya kesenangan yang memperdayakan. Ya, jadi ini dua peringatan ini. Yang pertama surat Asy-Syura bahwasanya kalau kita bicara keuntungan, kita bicara kesuksesan itu bukan hanya dunia, tapi kesuksesan juga di akhirat. Nah, karena kita punya target sukses di akhirat, tentu kita di dunia juga suksesnya harus yang membawa kepada suksesan akhirat. Ya, paradigmanya menjadi seperti itu. Kemudian di surah Ali Imran ini menjadi peringatan ya, bahwasanya betapapun kita mengejar dunia ini, maka kita jangan lupa bahwa dunia ini adalah mataul ghurur, ya, satu perhiasan yang kalau orang menjadi rakus seperti tadi ya, lebih rakus dari serigala yang dilepas, itu dia sia-sia saja ya. Tapi dia bisa menjadi satu hal yang baik tentu saja apabila tadi di hadis yang awal tadi yang disebutkan wafi ma'anfaqahu, dan dengan cara apa dia belanjakannya. Nah, kemudian kunci meraih kesuksesan. Jadi sukses itu kalau kita lihat dari surah Jumat tadi kan wadzkurullah katsira, berzikir kepada Allah banyak-banyak. Jadi artinya bahwasanya dalam apapun juga termasuk dalam soal rizki kesuksesan itu kita sertakan Allah di dalamnya. Karena apabila Allah menolong kalian maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Namun jika Allah biarkan kalian tidak ambil pertolongan, maka siapakah gerangan yang dapat menolong kalian selain dari Allah? Oleh karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya insan yang surkumullah fala ghaliba lakum. Ya, jika Allah menolong kalian maka tidak ada yang dapat mengalahkan kalian. Ya. Ini sedikit
apa sedikit intermezzo ya. Kalau teman-teman yang pernah ke Alhambra, Istana Alhambra, mungkin saya sudah bersita belum ya ke kalau di Andalusia di Spanyol ya. Itu istana yang sangat megah ya, itu istana sangat megah dari eh, sekitar tahun 500 tahun 500-an ya, 500-an Masehi lah ya. 500-an. 700 sekitar tahun 1000 ya, tahun 1000-an Masehi. Eh Kalau kita pernah jalan-jalan ke istana-istana yang mewah-mewah, yang megah-megah ya, itu istana itu belakangan ya. Tapi kalau sependek pengalaman saya, istana yang paling megah, istana yang paling indah itu Istana Alhambra. Dia dibangun itu sebelum istana-istana lain ya. Kalau kita pernah ke Versailles atau ke Buckingham di London atau di Spanyol ya, di Madrid ya, atau bahkan di Turki ya, apa namanya, eh, Dolmabahce, istana yang di pinggir apa Laut Tengah itu ya, di Turki. Itu semua belakangan ya. Tapi kalau kita lihat yang indah, pengaturannya luar biasa itu Alhambra ya. Dan Istana Alhambra itu sekaligus menjadi peringatan ketika Muslim sudah eh, bermewah-mewah dan lupa kepada Allah, itu Allah runtuhkan di situ juga. Ya, jadi kalau kita lihat Istana Alhambra itu eh, dinding keramik-keramiknya itu ada kaligrafi-kaligrafi kecil. Ya, tulisannya itu la ghaliba illallah. Ya. Tidak ada yang dapat mengalahkan kecuali beserta dengan kekuatan Allah. La ghaliba illallah, la ghaliba illallah. Gitu banyak tulisan-tulisan itu. Ya, kemudian tulisan-tulisan zikir yang lain ya. Nah, semakin kita masuk Alhambra itu ke dalam, semakin mewah istananya, semakin megah, ya, semakin indah. Nah, ketika semakin indah itu, kaligrafi zikrullah itu semakin kurang. Semakin ditulis dengan nama-nama para khalifah yang berkuasa pada waktu itu, para sultan. Sehingga di tempat yang paling indah di dalam Alhambra itu, ya kalau kita perhatikan, kaligrafi itu tulisannya bukan nama-nama Allah lagi, tapi nama-nama sultan yang berkuasa. Dan disitulah kemudian hancurnya Alhambra. Dan bukan hanya Alhambra, tapi Andalusia itu hancur. Hancur dan sampai sekarang tidak bangkit kembali. Ya, jadi satu peringatan bahwasanya eh, kita itu bisa berjaya, seorang Muslim itu bisa berjaya, bisa menang itu dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, ya siapa lagi yang akan menolong? Tidak akan bisa berjaya. Contoh pelajaran yang sangat pahit itu adalah Andalusia. Ya, mungkin nanti lain waktu bisa cerita itu mengenai bagaimana sejarah Andalusia ya, bagaimana mereka bangkit kemudian runtuh ketika mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala ya, naudzubillah. Baik, nah ini adalah kunci meraih sukses keimanan kita yang pertama ini. Nah, kemudian kunci-kuncinya apa? Ya, mudah-mudahan nih waktu yang pendek nih bisa saya kebut sedikit. Terjemahannya saya baca ya. Jadi menetapkan niat dan ibadah yang ikhlas ya. Jadi ini adalah dalil-dalil mengenai keikhlasan ya. Eh, Bahwasanya kalau kita menjadikan dunia sebagai cita-cita, insya Allah porak-porandakan urusannya dan dia jadikan kefakiran di hadapannya. Serta tidaklah dia memperoleh dunia kecuali sekitar apa yang ditanggunginya. Sedangkan siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, niscaya Allah menghiburkan urusannya dan dia jadikan kekayaan dalam jiwanya serta dunia pun datang menghampirinya dalam keadaan tunduk. Ya. Yang kedua adalah kesungguhan. Ya, jadi kalau mau sukses, niatnya harus benar. Yang kedua kesungguhan. Ya, ini ayat yang sangat penting. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallahum la'amussinin. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami bimbing mereka kepada berbagai jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar besar orang yang berbuat baik. Ya, ayat ini ada di pintu rumahnya Pak Natsir ya, almarhum Abah Muhammad Natsir di Cekoromeno tempat 6 ya. Dulu waktu saya remaja, masih kecil, anak-anak remaja sering ke rumah beliau. Itu di pintunya ada tulisan ini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, di rumah Pak Nasir rahimahullah. Siapa yang mereka yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti kami bimbing mereka kepada berbagai jalan kami. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan berikan bukan satu jalan, tapi subulana, berbagai macam jalan. Ya.
Dan ilmu yang relevan ini sangat penting kesungguhan karena Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang yang melakukan pekerjaannya dengan cermat, dengan smart, ya. Nah, bagaimana orang bisa bekerja, bisa melakukan sesuatu dengan smart? Tentu dia harus punya ilmu yang relevan dengan apa yang dia lakukan dan kemudian dia sungguh-sungguh di situ. Itulah smart. Ya, dalam salah satu riwayat ya, ini ada para ulama beda pendapat ini. Tapi sebagian ulama menyatakan ini ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan siapa saja mainkan dunia, siapa saja ingin menaklukkan dunia maka dia harus menguasai ilmu yang relevan dengannya. Ya, man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Ya, ada yang mengatakan ini pendapat ulama yang lain ya, tapi saya ambil ini dari eh, pendapat mayoritas ulama mengatakan pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian membangun network ya, siapa yang senang dengan lapangan rezeki yang setelah dipanjangkan umurnya atau dampak positifnya, maka hendaklah menjalin silaturahim. Ya, nah networknya sangat penting. Kita di KBPI ini kita bangun network juga ya. Dan kita melihat orang yang sukses di dalam bisnis itu mereka membangun network. Network itu bukan hanya sekedar jaringan kemudian untuk menambah apa namanya untuk menambah rantai ya, untuk menambah rantai di dalam bisnisnya ya. Bukan hanya itu ya, bukan hanya untuk menambah apa namanya expand change ya, tetapi juga adalah untuk membangun kebersamaan, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kata kunci yang semakin populer ya. Dan sayangnya di antara umat Islam ini yang namanya kolaborasi itu sangat lemah. Jangankan kolaborasi, membangun network ya, kemudian membangun rantai saja itu lemah umat Islam itu. Apalagi kolaborasi. Nah, hendaklah kita yang di KBPI ini bisa melopori ya antara mereka yang berada di pemerintahan, mereka yang ada di luar, mereka yang ada di eksekutif, mereka yang ada di legislatif dengan yang ada di luar, dan di berbagai sektor, yaitu semuanya bisa membangun kolaborasi. Ini satu pekerjaan yang besar ya. Dan saya percaya nih KPPI kan punya potensi yang sangat besar. Ya, orang-orangnya luar biasa, punya sejarah yang panjang. Ya, ini kalau network itu dibangun, kolaborasi ini dibangun, itu satu kekuatan yang luar biasa ya. Bahkan mungkin orang melihatnya underdog ya, orang tidak berhitung. Tapi ini satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Karena teman-teman sekalian, kita di KBP ini punya dua kelebihan, insya Allah dua kelebihan lah ya. Yang pertama integrity, sikap amanah. Amanah ini kan yang sekarang hilang. Ya, orang itu menyalahgunakan jabatan, orang itu korupsi, orang itu curang, orang itu melakukan pemerasan dan sebagainya. Itu kan semua bertentangan dengan integriti. Insya Allah kalau dari PII itu nggak akan punya sifat seperti itu. Yang kedua kita punya modal leadership. Ya, kita dulu di training leadership ya, saya dulu dikasih training, dikasih lauk itu 2 lembar daun ya, nasi 2 lembar daun, ini kok dapatnya gini ya, ini belum dipenjara nih kata mentor kita kan dulu gitu. Ya udah kita terima aja, tidur di masjid di lantai ya. Jadi artinya itu latihan leadership kita ya. Ya, semakin tinggi posisi seorang itu kan yang semakin inti adalah leadership ya. Baru kemudian adalah skill mengenai sesuatu. Ya, tapi kalau orang sudah punya leadership dan punya integrity itu dia sudah punya modal yang sangat kuat. Dan saya percaya di KPP ini punya potensi yang sangat besar dalam dalam aspek itu. Baik, kemudian yang keempat adalah konsisten ya. Jadi tidak hanya sewaktu-waktu saja ya. Karena konsisten ini yang sangat-sangat penting ya. Eh, Sifat istiqomah ya. Ini saya cepatkan saja. Kemudian sabar dan tidak putus asa ya. Jadi sabar ini merupakan satu hal yang sangat penting juga ya, karena kalau salah satu penyebab penyelewengan itu karena orang tidak sabar ya. Sedangkan jangankan kita, Nabi dan para sahabatnya saja diberikan cobaan untuk kesabaran ya. Dalam surah Al-Baqarah misalnya disebutkan am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khala min qablikum massatuhumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula rasulul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga pada belum datang pada kalian cobaan
sebagaimana halnya orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Ya, jadi Nabi dan para sahabatnya saja, Rasulullah para sahabatnya saja pernah diuji. Diuji dengan malapetaka, dengan kesengsaraan, dengan digoncangkan berbagai macam cobaan. Ya, sampai mereka itu jadi bertanya, ini datang tidak pertolongan Allah ya? Kapan sih pertolongan Allah itu datang? Ya. Nah, ini kan menunjukkan harus ada kesabaran, bahwa keyakinan pertolongan itu amat dekat, tentu saja dengan doa dan dengan perjuangan kita. Ya. Demikian pula kisah Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini satu kisah tersendiri yang sangat menarik. Karena surat Yusuf itu disebutkan ahsanul qasas, sebaik-baik cerita ya. Fragmen-fragmen kisah Nabi Yusuf ini sangat luar biasa. Dan kita belajar dari Nabi Yusuf bagaimana kesabaran itu berbuah. Kemudian yang keenam, kunci sukses itu adalah bersyukur. Ya, ini ayat Qur'annya sangat populer. Ya, lain syakartum lazidannakum. Kalau kita banyak bersyukur, ya tentu pasti Allah akan tambahkan nikmat Allah itu. Kemudian yang ketujuh adalah bersedekah. Ya, bersedekah ini juga satu hal yang sangat penting karena dia menjadi eh, pintu dari rizki-rizki yang akan dibukakan oleh Allah. Ya. Dan bersedekah ini tentu yang paling utama atau yang paling penting adalah yang terdekat dulu kita cukupi, baru kemudian yang lain. Dan di sini ada hal yang sangat penting, dua hal dari hadis yang ingin saya sampaikan, bahwasanya paradigma bahwa sedekah itu justru akan menambah harta. Nabi SAW bersabda, sedekah sama sekali tidak mengurangi harta, dan seorang hamba yang maafkan tidaklah Allah tambahkan baginya kecuali kemuliaan, dan tidaklah seorang hamba merendahkan diri di hadapan Allah kecuali Allah tinggikan derajatnya. Ya, jadi disebutkan mana qasad shadaqatun nimal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Ini paradigma yang ini juga satu bahasan tersendiri yang sangat penting juga ya. Nah, kemudian berikutnya juga yang sangat penting yang paling bawah ini hadis Nabi SAW. Nabi mengingatkan, ya ma'syarat tujar, inna syaitana wal isma yakhduranil bai' fashubu bi bai'ikum bis sadaqah. Wahai para pebisnis, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam bisnis, maka siramilah bisnis kalian itu dengan sedekah. Ya, orang yang namanya bisnis kadang-kadang ya ada ucapan yang salah atau kadang-kadang ada nipu-nipu dikit ya, nipunya jangan nipu jadi ini. Tapi mungkin ada yang tidak jujur sedikit, barangkali itu ada dalam bisnis ya. Kemudian ada janji yang dari awal sudah berjanji, tapi dari awal dia sudah tahu dia tidak bisa menepati janji itu, ya atau kemungkinannya kecil ya, tapi janji juga, nah itu kan nggak boleh sebetulnya ya. Atau hal-hal lain lah ya. Jadi karena di situ ada dosa, ada setan hadir dalam bisnis itu. Nah, bagaimana menyiraminya ya supaya api itu kemudian tidak membesar, api itu kemudian bisa padam ya. Dan disirami itu dengan sedekah. Ya, jadi ini sangat-sangat penting sedekah itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berbakti pada kedua orang tua. Ya, ini sudah pasti ya, karena di antara doa yang ijabah itu ya adalah dakwatul walid ala waladihi. Ya, doa orang tua kepada anaknya. Ya, bagi kita yang masih punya orang tua, doa ini sangat penting. Ya, dan bagi kita misalnya orang tua tentu saja adalah berbakti kepada kedua orang tua, karena disitulah kunci dari kebahagiaan kita. Ya, kemudian yang terakhir itu adalah sholat duha. Ya, uh, sholat duha ini mungkin ini yang ingin saya sampaikan. Ya, ada sebuah riwayat. Riwayat ini ada kelemahan ya, jadi saya perlu beritahu. Tapi ini saya sampaikan karena ada riwayat-riwayat lain yang saling menguatkan. Ya, dalam hadis ini jadi merangkum dari beberapa hadis. Ya, diriwayatkan dari Abi Darda, Rasulullah SAW bersabda, siapa saja melaksanakan sholat duha 2 rakaat, niscaya tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Siapa saja yang sholat duha 4 rakaat, niscaya dicatat sebagai hamba Allah yang taat. Siapa saja yang sholat duha 6 rakaat, niscaya telah mencukupi baginya pada hari tersebut.
Siapa saja yang sholat duha 8 rakaat, Allah mencatatnya sebagai orang yang tegak di jalan Allah. Siapa saja yang sholat duha 12 rakaat, niscaya Allah membangunkan rumah baginya di surga. Ya, ini satu hiburan bagi kita nih untuk melaksanakan sholat duha. Oleh karena itu, bagi kita yang mungkin di antara kita yang sudah pensiun atau sudah tidak aktivitas sehari-hari, ya tetap saja sholat duha jangan ditinggalkan. Ya. Karena sholat duha itu mengampuni dosa-dosa di sendi-sendi kita. Bagi kita yang masih aktif, ya maka sholat duha itu, apalagi kalau 4 rakaat ya, itu supaya kita dicatat sebagai hamba Allah yang taat ya, atau paling kurang kalau 2 rakaat itu kita akan dihitung sebagai orang yang tidak lalai. Ya, ya mungkin itu ya dari saya. Ternyata nggak terkejar juga waktunya, mudah-mudahan bisa memadai lah. Terima kasih. Masih mute nih Kang Asep. Apa? Makasih Iya, eh, Dr. Randy yang sudah memaparkan. Eh, Mungkin kepada Kanda Yunda yang mau komen atau menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Raise hand dulu ya. Saya cek di kolom pertanyaan. Oke, ya. Silahkan. Saya belum melihat ada yang raise hand. Ada Pak Dubes, betul. Oh, ada ya? Ya, Silakan Pak Dubes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Kang Endi, salam warahmatullahi. luar biasa, sangat mencerahkan. Suara saya bisa didengar? Jelas, Bisa, jelas, bisa. jelas Ya. Pak ya. Oke. Ini masalah halal dan haram ini ya. Ini memang sampai di negara kita itu ada badannya itu, ada badan penyelenggara jaminan produk halal itu. Tapi tidak ada apa jaminan perilaku ya ini ya perilaku halalnya ini. Ini kan sebetulnya halal dan haram ini kan betul-betul Allah yang apa menetapkan ya, ya jadi menetapkan memang di antara wa bainahuma mutasyabihat katsirun minan nas la ya'lamahunna. Jadi banyak orang yang tidak tahu dan yang abu-abu ini yang berat sehingga memerlukan satu supporting knowledge ya. Jadi tapi kita harus sadar yaitu bahwa apa itu prinsip-prinsip terutama core principle yaitu bahwa apa yang halal itu pasti merugikan kepada siapapun, pasti memberikan mudarat. Itu yang harus dipegang oleh umat Islam. Apa yang diharamkan dan yang dihalalkan itu banyak sekali, yang diharamkan itu sedikit. Ya, tuh. Bahkan ada istisna, pengecualian. Ya. فَمَنِ اضْطُرَ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Nah, ini yang mungkin perlu di apa sosialisasikan apa itu kerangka berpikir ya apa umat Islam supaya dia punya satu pegangan ya untuk tidak tergelincir ya. Karena apa? Seakan-akan halal ini urusan Allah. Kalau kita melakukan halal itu seakan-akan Allah yang untung, kalau haram itu. Sebetulnya untuk diri kita sendiri. Sehingga perlu ada pengetahuan yang rasional. Nah, cuman persoalannya sekarang ini banyak fuqaha ya, yaitu yang apa yang membuat kita sebetulnya membuat semacam hadis-hadis yaitu yang orientasinya itu kadang-kadang nggak jelas yaitu karena berorientasi kepada kuantitas misalnya kalau sholat begini 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 gitu loh. Nah itu jadi ada semacam paradok di satu sisi kita disuruh untuk mencapai kejayaan ya, dunia ya. Tapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti ya apa itu hakikatnya itulah. Jadi ini sehingga kita apa kehilangan arah, tolok ukur ya. Tolok ukurnya itu apa gitu. Sehingga kita merasa kalah ya dari sisi ya. Seperti tadi misalnya aset itu. Aset itu kita umumnya kalau yang non Islam hanya mengukur dari yang tangible. Kita tidak hanya tangible tapi juga intangible yang tidak kelihatan.
Nah, ini juga perlu kita kuatkan supaya kita ini kemudian tidak lepas itu loh. Satu paradigma itu sehingga kemudian kita kemudian tidak sabar ya mengadopsi cara pandang orang lain. Nah, sehingga karena kadang-kadang pembuktian kebenaran agama kita ini memerlukan suatu waktu yang panjang. Dan ini yang kadang-kadang kita tidak tahan di dalam suatu kompetisi paradigma global. Nah, ini yang kemudian, tapi sekarang alhamdulillah ya. Satu contoh misalnya kemarin sudah dilantik Zahran Mamdani. Karena di orang bapaknya itu punya keyakinan, dia mampu meyakinkan publik Amerika bahwa banyak orang yang salah paham terhadap Islam ini. Karena selama ini cara kita menyuarakan Islam itu tidak rasional, sehingga orang ketakutan dulu. Jadi kalau kita bicara soal halal dan haram, itu seakan-akan tuh menakutkan. Hanya orientasinya kepada hal-hal yang seperti hijab misalnya, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Padahal tidak, apa yang dilarang itu sebetulnya karena merugikan. Sehingga pada saat cara pendekatan yang dirubah, sekarang ini pusat halal bukan di Indonesia, justru di Inggris, justru di Australia. Nah, karena kemampuan untuk menghubungkan rasionalitas. Nah, oleh karena itu mungkin saya berharap gitu PI ini mampu melakukan rasionalisasi yang wajar ya terhadap hukum-hukum agama itu dengan cara memahami. Jadi memang memahami hukum itu bagus, tapi lebih penting lagi memahami siapa yang membuat hukum itu, sehingga yaitu Tuhan. Dan agama itu sebetulnya untuk mengasah manusia supaya punya kesadaran, zikir itu sebetulnya adalah sesuatu yang beyond rasional. Jadi menyambungkan antara kekuatan rasional dan di atas rasional. Sehingga terjadilah satu kekuatan, kombinasi. Nah, ini yang mungkin saya berharap PII karena dia punya karakter membangun satu kombinasi antara kekuatan spiritual dan intelektual, antara material dan imaterial ini. Dan ini kalau kita kembali, maka insya Allah kejayaannya. Yang seperti diingatkan oleh Kang Endi tadi, misalnya saya juga di Alhamra misalnya, di Spanyol, itu masih ada tulisan la ilaha illallah, tapi sudah jadi gereja. Jadi gereja gitu. Ya untung mereka itu karena umumnya orang Barat itu sangat menjaga ya masalah kelestarian. Tapi inilah watilkal ayam nudawiluha bainan nas. Masa-masa itu bisa berputar. Bisa jadi sekarang ini di Indonesia itu yang tadinya umat Islam mayoritas bisa jadi bisa hilang ya. Bisa, dan itu terbukti di Spanyol itu, Andalusia. Makanya antara Andalusia dan Indonesia itu ada kemiripan Andalusia dan Indonesia ini. Nah, itu pelajaran karena apa? Karena mereka abai terhadap nilai-nilai Islam. Nah, tapi sekarang justru mulai ada arus balik ya. Di Amerika itu the fastest growing religion adalah Islam. Bahkan tahun 2050 itu diperkirakan oleh para peneliti itu adalah jumlah muslim terbesar di dunia. Karena apa? Karena ada kesadaran yang sifatnya open, universal, rasional. Nah, saya berharap PI ini mempelopori gerakan alamiatul Islam, universalitas Islam. Bahwa Islam itu bukan hanya untuk Islam, bukan hanya untuk orang Arab. Betul juga Al-Quran itu tuh hudan linnas, bukan hudan lil muslimin. Kehadiran umat Islam itu bukan ukhrijat linnas, rahmatan lil alamin, kafatan linnas, lil jami. Nah, tapi kita ini kadang-kadang kurang pede gitu loh. Kurang pede, kurang memegang teguh. Sehingga standarnya standar lokal, standar regional. Nah, oleh karena itu mungkin mulai saat ini kita harus membangun suatu standar yang global standard, international standard. Oleh karena itu, hadis-hadis yang tidak relevan ya, seperti hanya ingin janji-janji PHP kalau begini itu. Nah, itu kan menurut saya itu banyak sekali hadis-hadis yang menurut ulama itu penyebab pemunduran kita. Karena banyak yang belum dijamin ya keasliannya. Tapi justru Quran menurut saya tadi bagus sekali simbang ya, tapi lebih antara Al-Quran dan hadis yang disampaikan. Kalau Al-Quran itu kan dijamin. Kalau hadis termasuk Bukhari Muslim tidak ada jaminan gitu loh.
masih ada. Makanya satu rokok misalnya rokok itu loh. Nah, itu juga bisa banyak variabelnya. Justru yang paling banyak melanggar itu adalah ulama-ulama ya, terutama di NO itu. Ya di NO ini ya kalau misalnya ditunjukkan di hotel tuh, Kiai itu apa bacanya? Bukan no smoking tapi NO smoking gitu. Kalau no smoking itu kan dilarang merokok. Tapi kalau dia baca orang NO merokok. Nah, itu makanya apa bedanya NO dengan Muhammadiyah? Itu ternyata cuma satu, yaitu apa kalau NO kebanyakan merokok, kalau Muhammadiyah tidak merokok. Nah, Ya. tapi kalau kita hanya berhenti kepada apa yang terjadi, banyak yang bias. Tapi kalau kita melihat dari usul fikihnya, bukan fikihnya. Nah, umumnya kita ini yang disebarkan adalah fikih, bukan usul fikih. Sehingga orang hanya menjadi konsumen daripada produk-produk ijtihad, bukan produsen. Nah, kemarin 3 tahun yang lalu itu di Mesir ada sebuah Ya. pertemuan yang dari Pak Dubes, Indonesia punten juga Pak Dubes. hadir. Ya, Ya, nah kira cukup ya. mudah-mudahan ada Ya, namanya tajdid anil ya. khitab al-fikri Oke. ad-dini. Nah, mudah-mudahan PII ini menjadi pelopor dari pembaharuan pemikiran keagamaan. Karena disinilah sumber masalah su'il faham, kesalahpahaman, ya misinterpretation dan misimplementation. Jadi Ya, su'il faham wa su'il tadbik. Saya pikir itu komentar. baik. Jadi sekali lagi Makasih. terima kasih kepada Kang Endi, betul-betul memberikan apa itu provokasi ya, dan juga pencerahan kepada kita semua untuk kita selalu full alert, selalu waspada terhadap masalah halal dan haram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang mungkin terakhir ini ya, Pak Zahrawi. Silakan, Mbak. Eh, Mana nih? Udah lama nih, udah kelihatan. Kamera Mbah. eh, Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ikut untuk menyampaikan saja ya. Saat ini kalau kita terkait dengan masalah halal, ini memang dilematis. Terlebih kalau musim-musim politik, ya. Entah itu pilkada, entah itu pemilu dan sebagainya. Karena kenyataannya kalau kita mengacu pada sabda Rasul kan laknatullahi ala roksi wal murtasi. Di kehidupan kita ini dihadapkan dengan hal yang dilematis pula. Nah, oleh karena itu untuk masalah halal ini bukan hal yang mudah, meskipun saya dengan usul fikih ada azimah, ada rukhsah. Karena keterpaksaan sehingga kita mengambil rukhsahnya kan begitu. Nah, oleh karena itu agar nanti kita PII, KBPI ini tidak juga larut dan terjebak dengan fakta yang sekarang ada. Ini mohon untuk bisa disampaikan agar kita yang ada di KBPI ini menjadi pionir untuk betul-betul hal yang halalan toyiban betul ini bagaimana, meski banyak ujian tadi disampaikan. Nah, mudah-mudahan KBPI siap dan nanti bisa lulus untuk ujian-ujian yang sudah ya kritis seperti ini ya. Mudah-mudahan dengan pengajian Jumat pagi nanti kita bisa sharing sehingga pertemuan KBPI nanti untuk bisa menyampaikan opsi-opsi pada pemerintah yang sekarang sehingga nanti memang partisipasi PI memang nyata secara action dan implementatif aktual kan begitu. Saya pikir itu saja, moga-moga nanti kita bisa terhindar dari keharaman karena sudah bagaimanapun sekarang itu ada di tengah-tengah keharaman dalam kehidupan. Terima kasih, mohon maaf ini sudah jam 7 lebih. Mudah-mudahan nanti Baik, kita terima kasih. telah sehat dan kita bisa menjadi orang yang bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Kang Endi. Sekalian closing, Kang. Iya, Closing ya. statement. Oke, Ya, makasih, Kang. makasih. Ya. Iya, saya kira ini semua masukan-masukan ya, masukan-masukan yang sangat baik. Poin-poinnya mungkin nanti oleh panitia bisa disarikan nih poin-poinnya sangat baik ya. Memang eh, ya umat Islam memang harus waspada ya, meskipun di Barat itu luar biasa ya.
Saya pernah Jumat di masjid di Paris, Masjid Raya Paris itu di pinggir kota. Itu sholat Jumatnya sampai dua sampai dua babak, 2 sesi ya, ya. 2 sesi karena saking banyak umat Islam. Padahal itu sholatnya sampai ke jalan-jalan. Ya, itu menunjukkan padahal itu di Paris ya. Nah, dan saya juga pernah khutbah di Los Angeles, itu masjidnya waktu itu masih gereja, belum belum jadi masjid, jadi sudah dibeli, tapi masih salib. Saya jadi imam itu di sebelah kiri apa namanya Altar. altarnya masih belum dibongkar. Jadi sebelah kiri altarnya kan menghadap sesuai bangunan. Kalau kita sholat kan sesuai kiblat ya. Jadi dan itu fenomena yang banyak. Gereja-gereja dibeli itu banyak ya. Tapi itu membuat kita gembira, namun tidak boleh membuat kita lalai. Kemudian yang berikutnya yang terakhir mungkin dari Pak Zahrawi tadi. eh Ya memang ini satu hal yang sangat perlu ya, peran yang real dari kita KBPI ini, saya kira karena kita punya punya satu modal tadi saya lihat ada integrity. Ya, kalau dibandingkan dengan yang lain ya kita tidak boleh kemudian menjadi takabur juga ya. Tapi PI itu kan punya sejarah yang memang eh, yang namanya istiqomah, yang namanya amanah itu insya Allah bisa kita pegang dalam sejarah perjuangan bangsa ya. Orang anak-anak PI itu emang agak beda dengan yang lembaga yang lain gitu. Nah, mungkin ini salah satu modal kita untuk integrity ya. Dan ketika kita bicara tadi soal hal haram di medan eh, dunia, itu memang ini ada pesan kiai saya yang selalu saya ingat ya. Beliau dulu berpesan pada saya, kalau mau jadi orang baik, mau jadi orang soleh, itu di pesantren gampang. Ya, hidup di pesantren itu semuanya orang baik, sholatnya berjamaah, ngaji gitu ya. Tapi kalau kita hidup di dunia itu tidak seperti itu. Hidup di dunia itu dia sampaikan, beliau sampaikan kepada saya, sudah almarhum beliau rahimahullah kiai saya. Itu seperti kita berjalan atau berlari di atas es, di mana es itu di depan kita itu ada botol-botol. Nah, bagaimana kita bisa berlari, tapi kita tidak terpleset dan tidak menjatuhkan botol itu. Itulah dunia. Nah, pesan itu saya ingat sampai sekarang. Jadi memang dunia itu tidak mudah. Kalau kita bicara eh, mau jadi orang baik, jadi orang soleh, ya di pesantren saja. Ya, tapi ketika kita di dunia memang seperti itu dan itu memang saya rasakan. Bukan hal yang mudah kita bisa berlari di atas es, kita tidak jatuh dan tidak menyentuh, apalagi memecahkan botol-botol itu. Ya, mungkin itu saja dari saya yang saya kira itu pesan dari kiai saya dan sangat relevan sampai sekarang, selalu saya ingat hal yang sangat-sangat penting ya. Banyak banyak aspek memang kita akan seperti itu. Mungkin kita sekali jatuh terpleset, mungkin sekali kita ada botol yang jatuh atau bahkan pecah ya. Tapi kita jangan jadi orang yang serampangan kemudian eh, menjatuhkan semua botol-botol atau banyak botol yang jatuh ya. Namanya hidup di dunia mungkin ada yang ya mungkin tadilah ya mungkin ada botol yang pecah atau mungkin ada botol yang jatuh, tapi tetap kita harus berhati-hati untuk sebaik mungkin dan itulah dunia dalam pesan kiai saya yang selalu saya ingat. Mudah-mudahan ini manfaat juga buat Bapak Ibu teman-teman ikhwati iman sekalian. Terima kasih, itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Kang. Baik, Kanda Yunda. eh, Tadi sudah kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan menjadi satu motivasi bagi kita untuk kebaikan diri kita dan tentu terkait organisasi kita. Tadi disebutkan beberapa aspek kekuatan KBPI ya. Sudah disebutkan beberapa kali di forum-forum ini. Mungkin kita akan lihat juga bagaimana ini bisa jadi satu refleksi ya, kekuatan kita, juga kelemahan kita, apa kontribusi kita terhadap umat Islam maupun terhadap bangsa, perlu refleksi di antara kita ya. Suatu saat mungkin kita perlu kumpul membahas aspek ini secara lebih komprehensif. Baik Kanda Yunda, terima kasih Kang Endi, semoga sehat. Insya Allah pada kesempatan lain Amin. bisa Ya, gabung kembali. sama-sama. Terima kasih Kanda Yunda semuanya. Eh, ini mungkin masih libur ya, selamat berlibur, Ya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan eh, hari ini atau tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin dan kita menjadi orang-orang yang beruntung amin. karena kita
mampu Amin. memanfaatkan waktu untuk kebaikan dan untuk ketakwaan serta ibadah dan karya kita untuk bangsa dan negara. Marilah kita Amin. akhiri dengan doa majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Kang.